Sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol ini ya, gue cuma mau bilang, ini mainannya bagus banget, Jurassic World Rebirth ya. Ini gue udah bikin reviewnya, belum tahu nih bakal keluar di channel gue yang mana. Gue udah review mainannya. Ini versi T-Rex kecilnya bagus banget cuy, bagus banget. Lihat, teksturnya, warnanya, semuanya. Belum yang ini versi kolosal ya, gede banget, lihat, bagus. Ini sayang anak, saya beliin buat anak saya. Nah, oke guys, kembali lagi di Tara Arts Network. Kali ini saya akan sedikit soft spoken di sini. Agak sedikit soft spoken guys. Kita akan ngobrol sebentar, agak lama nih, gue nggak tahu ya. Videonya akan agak lama atau agak bentar. Tapi yang jelas, oh my god, Juli. 3 film besar ya. Jurassic World Rebirth, Superman, Fantastic Four. Ini 3-3-nya gue suka. 2 diantaranya gue suka banget. 1 diantaranya yang membuat gue menjadi gue. Nah, ini kalau subscriber lamanya gue nih pasti langsung tahu tuh. Oh, pasti Jurassic Park ya bang? Betul. Which is nanti yang akan keluar di Juli, Jurassic World Rebirth ya. Tapi buat kamu yang belum tahu, Jurassic Park adalah film di mana film ini tuh dulu almarhum bokap ya yang ngajak gue ke bioskop pertama kali. Itu tahun 93 ya, umur gue masih 4 tahun. Nonton bioskop, gue inget banget pas adegan T-Rex keluar dari kandang, itu gue udah ketakutan. Pas adegan yang Dilophosaurus yang gitu, yang si Dennis Nedry-nya ketakutan, itu gue minta keluar bioskop. Gue bilang sama bokap gue, papa pulang gitu. Dan actually sekarang anak gue di umur yang sama. Gue bawa gak ya anak gue ke bioskop ya, dia bisa kalem gak kayak gue ya. Kalau gue dulu nonton bioskop termasuk kalem. Kata bokap gue diem aja gitu, tau-tau minta pulang tapi pas ketakutan. Setelah itu ya, walaupun gue ketakutan pas nonton bioskop saat itu, tapi itu terngiang-ngiang di otak gue pada saat itu, masih umur 4 tahun ya. Habis itu bokap gue tentu saja beli versi VCR-nya, gak lama kemudian kan keluar ya versi VCR-nya. Habis itu versi Laserdisc segala macem, itu beli sampai behind the scenes segala macem, gue tonton. Gue sangat terinspirasi sama film ini. Sampai gue suatu saat gue bilang gue pengen bikin film kayak gini. Dan itulah kurang lebih singkat cerita ya, yang bikin gue jadinya ya ada Tara Arts Network ya. Karena gue emang dari awal tuh suka jadi pengen bikin film karena Jurassic Park. Jadi kenangan masa kecil ketika nonton itu terngiang-ngiang sampai dewasa. Jadi Jurassic World itu franchise-nya lah ya, Jurassic Park secara keseluruhan sangat bermakna bagi gue. Namun ada beberapa hal yang gue gak suka ya. Kayak beberapa filmnya maksud gue, kayak Jurassic World yang Dominion, oh god. Atau franchise Jurassic World aja gak bisa ngalahin Jurassic Park lah bagi gue ya. Tapi mungkin ada teman-teman yang masa kecilnya ditemani oleh Jurassic World mungkin berpendapat berbeda. Nah, cuman di video kali ini yang gue pengen ngomongin justru lebih fokus ke kenapa gue sangat menantikan Jurassic World Rebirth ini. Sangat menantikan cuy. Dan kalau tanya kenapa, jawabannya literally karena ini disutradarai oleh sutradara yang gue demen banget ya, yaitu adalah Gareth Edwards. In Gareth Edwards we trust. Kenapa? Karena Gareth Edwards ini, perjalanan dia menuju menjadi sutradara tuh kurang lebih mirip-mirip. Wah, ini kesana kayak gue membandingkan diri gue sama dia, tapi mirip-mirip lah. Cuman bedanya dia sukses, gue jadi YouTuber. Alhamdulillah, jadi YouTuber juga termasuk alhamdulillah sukses. Maksudnya gitu, tapi dia jadi filmmaker. Maksudnya gitu. Maksudnya gimana bang? Jadi Gareth Edwards ini persis kurang lebih sama gue. Gue dulu kalau buat tonton yang belum tahu, gue dulu tukang visual effects. Ya, dulu freelancer visual effects. Gareth Edwards sama, dulunya tukang visual effects. Sampai kemudian dia jadi director, gitu kan ya. Film pertama dia tuh yang Monster segala macam ya. Tapi jujur gue belum nonton sampai sekarang. Gue tahu Gareth Edwards justru dari Star Wars dulu, ya. Dia bikin Star Wars yang menurut gue itu Star Wars yang gimana ya, spesial. Kenapa spesial? Karena mohon maaf banget kalau mungkin teman-teman ada yang suka di sini, tapi bagi gue Star Wars Disney ya
ada fansnya di luar sana ya pasti ya, tapi bagi gua pribadi yay. Oh. Star Wars 7 actually masih mending, tapi 89 dia kan ngeluarin Star Wars versi dia, Rogue One. Wah cuy. Apa ya, gue tuh demen banget sama sutradara yang secara penyampaiannya itu. Jadi gini, bagi gue film itu ada dua jenis. Ada film yang penyampaiannya dari segi kayak kacamata ketiga gitu, sebagai kita melihat through camera gitu ya. Jadi kasih lihat pemandangannya apa segala macam. Terus ada direktur yang lebih ke manusiawinya. Gampangnya gini aja, kalau teman-teman pernah nonton Uncut Gems ya, itu kan lebih ke orang itu subjektif lah. Sementara kalau misalnya kita nonton kayak Lord of the Rings ya, walaupun juga beberapa karakternya ya ada gitu penamaan karakter, tapi kan lebih ke luas gitu kan, nggak banget ke subjektifnya gitu, nggak ke satu orang dua orang. Nah, uniknya Gareth Edwards ini entah kenapa dari dulu filmnya loh, kalau lu perhatiin semua filmnya bisa nyampurin dua-duanya secara signifikan, secara baik gitu, secara bagus. Jadi Rogue One, Star Wars, ya, Godzilla, ya, Godzilla yang pertama yang literally tahun 2014 ya kalau nggak salah ya. Banyak orang yang mengeluhkan, Godzilla-nya cuma keluar sekitar 11 menit ya, 10 menit apa 11 menit gitu Godzilla-nya kan di filmnya dia. Tapi cuy, dapat banget. Film itu jangan kira lo harus, Godzilla, jadi Godzilla keluar terus selama 50 menit. Jadinya kayak yang terakhir tuh, gue nonton Godzilla, Kong yang naikin Godzilla itu kayak, oh god, itu udah kayak film kartun sih bagi gue ya. Karena banyak juga teman-teman gue yang suka bagus betul, tapi ya hilang ngerinya hilang gitu. Gue kayak nontonnya ya udah film anak-anak gitu. Ya memang itu target marketnya sih, kayak gue liat yang anak-anak jadi banyak di bioskop, gue liat nonton kan. Tapi ya hilang karena Godzilla-nya punyanya si Gareth Edwards itu gue ngeri cuy. Dan pas Godzilla-nya jadi penyelamat dia ending juga dapat kayak, wih gila gitu kan, dia nyelamatin. Dia awalnya bikin ngeri tapi wow nyelamatin gitu, dapat. Gue inget banget juga nonton film beliau yang The Creator ya, itu inget banget gue nonton sama bini gue sama Mas Irwan tuh, editor lama gue ya kan, sama kru lama ya, bukan editor ya, kru lama gue. Mas Irwan itu pas nonton gue inget banget 10 menit sampai 20 menit 30 menit ya film The Creator. Dia duduk di kanan gue kan, madep kanan gitu. Mas Irwan ngomong gini, bisik-bisik, Mas, bahkan ngobrol filmnya. Saya nggak suka mas film kayak gini mas. Saya kira tuh film action karena kan sci-fi. Nggak suka mas. Di ending, pas gue nengok kanan lagi, tiba-tiba dia, mas bagus mas. Gitu gue masih ingat banget. Dan emang unik ya film Gareth Edwards ini, teknik sinematografinya juga bisa dibilang mengambil teknik sinematografi film-film kuno di mana ya perpaduan yang kayak tadi gue bilang di awal ya, antara subjektif sama secara non subjektif. Jadi digabungin tuh keduanya dan berhasil gitu loh. Balance antara kita peduli dengan subjeknya sama cerita yang mau disampaikan tuh bisa cakep gitu loh. Itu jarang sutradara yang bisa kayak gitu. Sumpah deh. Sumpah jarang. Favorit gue sutradara yang bisa dua-duanya kayak gitu tuh sangat-sangat sedikit ya. Quentin Tarantino salah satunya bagi gue. Terus karena ada beberapa sutradara juga yang mau kayak gitu, tapi beberapa filmnya baru 1-2 yang menurut gue bagus. Ya menurut gue ya, orang-orang juga yang bilang bagus semua, tapi menurut gue 1-2 bagus. Nah, untuk Gareth Edwards, gue hampir semuanya yang udah keluar film jadi gue suka. Gitu. Nah, balik lagi ke sekarang franchise Jurassic Park gitu kan ya. Gue ngomongin franchise dulu deh ya. Gue tuh seneng banget sama Jurassic Park 1 karena memang Jurassic Park 1 itu yang paling terasa bagi gue ya. Terus keluar The Lost World Jurassic Park itu keluar tahun 97 atau 98 gue lupa ya. Pokoknya gue masih kecil, gue koleksi semuanya tuh pada saat itu pada hilang itu pada pas gue pindahan. Padahal dulu gue punya buku stikernya, itu lengkap stikernya. Udah itu punya 2 lagi. Jadi satunya buku stikernya lengkap, satunya masih kosong sama stikernya dikumpulin. Itu hilang kalau dijual sekarang itu pasti secara kolektor kan. Terus gue juga punya ada dulu, kalau lo mau tahu ada edisi dulu ada namanya pager guys.
Nih kelihatan tuanya gue nih. Mungkin lo saat ini, apa tuh bang pager? Zaman dulu tuh HP belum bisa SMS. Dulu kalau mau ngirim pesan tuh pakai pager namanya. Ya, itu jadi SMS itu pakai benda lain gitu. Dulu ada beli pager, hadiahnya boneka kepala T-Rex gitu yang bisa pakai tangan gitu. Itu gue ada. Terus apa lagi ya? Mainan Jurassic Park yang original dari Jurassic Park 1 yang T-Rexnya bisa ada punggungnya di sini kekopek gitu, kayak kemakan bekas kemakan gitu. Gue ada. Pada hilang tapi nggak tahu kemana. Aduh ya. Jadi wah sangat ngefans banget pas keluar di Jurassic Park. Gue inget banget itu pecah banget cuy. Gue inget banget tuh nonton bioskop setelah apa sebelum gue nonton Batman Robin yang penjahatnya si Arnold jadi tukang es gue ngomongnya. Ya gue ngomongnya tukang es ya dari masa kecil jadi es krim. Nah itu barang kalau nggak salah kan tahun itu, kalau nggak salah ya, itu gue terngiang-ngiang banget karena bagi gue The Lost World Jurassic Park itu banyak orang lucunya nggak suka loh. Nggak suka, gue suka banget karena bagi gue gila, ide untuk naro T-Rex tuh di kota tuh itu keren gitu loh. Ke bawah ke kota gitu kan ya. Habis studio di kota, untuk visual effects zaman itu guys. Itu keren banget cuy. Ya kan gue masih kecil tuh nonton, wah gila T-Rex di kota gitu kan. Penasaran gimana endingnya gitu kan. Ya, terus keluar Jurassic Park 3 yang bagi gue bukan favorit gue ya. Karena Jurassic Park 3 tuh agak aneh aja fasenya aneh. Terus tahu gitu tamat gitu. Habis itu keluar Jurassic World. Gue ingat banget 2014 ya, gue pas keluar trailernya gue wah Jurassic World. Gue sama Gemma setiap hari mantengin website. Jadi dulu Jurassic World keluar tahun 2015. Itu menuju dia keluarnya itu ada website kan. Jadi seolah-olah kayak Jurassic World, taman Jurassic World itu benar-benar ada pada saat itu. Jadi pantangin tiap hari website. Ntar ada hal-hal baru tuh. Seolah-olah kayak lu bisa booking tiketnya, lu bisa nginep di hotel ini itu. Seolah-olah kayak itu beneran dibikinnya. Jadi marketingnya tuh gitu dulu. Jadi wah semakin hype gitu kan. And I'm gonna be your host today. We got Rexy here. Look, Rexy, say hi. Say hi Rexy, say hi. Pas nonton di hati gue mix sih. Gue tuh kayak this could be good ya. Menurut gue problemnya hanya satu, sutradaranya gue gak akan. Jadi Jurassic World itu gue ngerti ceritanya maunya arahnya kemana. Bisa jadi Jurassic Park versi 2. Tapi ya gue gak ada menurut sutradaranya ya. Pengambilan gambar ya, everything looks cheap bagi gue. Ya bagi gue karena gue juga tahu teman-teman gue banyak yang demen gitu ya. Tapi Jurassic World gue gak dapet. Seremnya gak dapet, secara norma gak dapet gitu ya. Norma tuh maksudnya gimana bang? Ya kayak misal kayak cewek yang nemenin anak-anaknya di awal gitu kan ya. Kenapa dia mesti mati sama Mosasaurus? Karena kalau dalam film guys, biasanya lu matiin tuh yang bikin lu gemes gitu atau bagaimana. Ini secara norma apa? Kenapa dia mati dan kenapa diliatin gitu? Ya wah apa gitu. Terus kayak lebih kayak nonton Power Ranger gue. Yang pas lagi T-Rex lagi lawan Indominus gitu kan ya, terus tiba-tiba si Blue-nya tuh nyelamatinnya kayak ding. Scene-nya tuh kayak Power Ranger gitu. Kalau lo tokusatsu gitu keren, tapi kalau dinosaurus cuy. Tapi ya mungkin emang targetnya biar targetnya anak-anak gitu kan. Mungkin oke ya. Tapi jadinya gue kayak terus banyak hal-hal yang udah reveal duluan gitu kan ya. Kayak misalnya waktu dari trailer tuh orang udah banyak yang nebak dia mah T-Rexnya bakal disimpan buat lawan Indominus, dan bener kan. Jadi kayak terus Indominusnya juga di reveal, jadi kayak ya bagi gue Jurassic World mix gue antara suka dan gak suka gitu. Gue suka karena sebenarnya ceritanya gue ngerti bagus, dan buktinya ketika keluar serinya di Netflix yang versi animasinya yang season 1 gue suka banget. Yang bawah ternyata ada beberapa anak-anak yang lagi di campnya itu kan, ternyata ketinggalan kalau teman-teman nonton versi Netflix ya. Terus ternyata ada setelah event film ke-1 itu gue suka banget. Season berikutnya ya bagi gue makin turun tapi mostly gue suka gitu kan. Terus keluar Jurassic World yang kedua, yang gue lupa judulnya. Saking yang kedua itu gue demen awalnya dong. Jurassic World yang kedua tuh yang Mosasaurus kan, dia nyari ininya, maksudnya mau nyari ininya Indominus Rex kan. Terus yang Mosasaurusnya terus T-Rexnya nyerang, itu keren. Horornya dapat, which is kalau nggak salah sutradara itu sutradara horor. Nah which is kalau gue udah nyebut kayak gue nggak tahu sutradara, artinya gue nggak peduli gitu. Karena gue di awal bagus padahal, sutradara horor keren. Pas nonton filmnya lagi-lagi missing the
the point gitu kalau gue bilang ya. Kayak lu kayaknya nggak ngerti deh sebagai sutradara. Ya gue ntar gue takut kan anak gue kayak ini. Ya maksud gue pas nonton soalnya kayak nonton film horor murah, horor cheap horor yang jump scare. Tapi secara horor tense itu nggak dapet. Lu bandingin sama Jurassic Park 1 Pak, yang padahal nggak ada jump scare sama sekali nggak ada jump scare. Tapi adegan raptor, adegan T-Rex, tegang itu dapat semuanya. Bahkan hal-hal yang kayak misal T-Rex yang ada genangan, yang kata si itunya kan, yang Dr. Malcolm-nya kan, oh my god, ayo cepat, ayo kabur terus T-Rex yang muncul. Itu nggak ada jump scare, tapi tense itu dapat terus dikejar gitu. Tense masa bisa lebih dapat tense daripada kagetin apa gitu kan. Jadi gue ya literally pas gue nonton yang kedua tuh gue padahal udah seneng sutradara film horor, gue pengen tahu ternyata kayak jump scare malah kayak film horor murah. Terus gue kayak ya terus yang penjahatnya, maksudnya bukan penjahatnya ya, villainnya gitu ya penjahatnya sih, dinosaurus yang jahatnya adalah Indoraptor juga sama sekali gue gak dapet loh. Seujung film gue nonton udah gitu. Bagi gue pribadi plot ending itu bodoh sekali ketika semua dinosaurus lepas. Wah, maka kita harus sudah bisa bersatu dengan dinosaurus. Hello. Gini ya. Gorila aja. Lo tahu yang gue bahas gorila mana nih? Pas pandemi. Nggak sengaja anak-anak jatuh dekat gorila, ditembak mati. Dinosaurus apalagi yang di Jurassic World yang kedua ini kan sebenarnya beberapa doang ya yang lepas gitu ya ke alam. Ya udah diemin, biarkan mereka beranak pinak. Nggak usah akal gitu loh. Pasti udah di army, pasti negara-negara udah pada udah kelar, dadah, kelar. Terus dengan ending yang bodoh dari Jurassic World kedua itu, datanglah Jurassic World Dominion. Lebih bodoh lagi sih gua. Mohon maaf kalau ada fansnya. Tapi yang Jurassic World Dominion nih, aduh ya. Kita sudah berbaur dengan dinosaurus tuh. Ya, wow. T-Rex gitu kan. Di tempat nonton di mobil gitu terus, T-Rex keluar gitu. Nggak apa-apa kok, kita udah berbaur. Walaupun habis itu di ini ya helikopter ya, where have you been? Harusnya kan ditangkar dong, dipisahkan habitat. Ya maksudnya kita aja sekarang hidup di mana kita tuh misalnya bikin kota, ya udah kita bisa gitu gitu kan, hewan-hewan, manusia-manusia gitu kita habitatkan gitu. T-Rex, wow, terus ada yo. Bodoh sekali cerita. Dari cerita udah bodoh udah gitu. Sutradara Jurassic World 1 lagi, aduh. Lagi-lagi cuy, banyak yang gue gak suka banget. Pakai ada banget deh nih, gak suka banget angle-angle-nya. Gue nonton dari awalnya 15 menit awal aja gue mau Ivan, gue inget banget tuh gue kayak, ini apaan sih Ivan, tahu bang ini film apa sih, kayak YouTube, angle-angle-nya kayak YouTuber bikin film gitu loh. Endingnya pula ya lagi-lagi secara norma aneh. Giganotosaurusnya itu gue gak ngeliat dia sebagai villain, sebagai penjahat, sebagai dinosaurus yang jahat. Gue gak ngeliat, tau kenapa dibikin mati, gue aneh banget itu. Jadi itulah pentingnya membuat norma dalam film guys. Kalau misalnya tiba-tiba Giganotosaurusnya belum nggak kelihatan makan orang, nggak kelihatan makan karakter utama, nggak kelihatan apa, tahu-tahu dia dibikin mati kan. 2 lawan 1 lagi T-Rex sama si dinosaurus budok yang ini di mana tuh? Gue ada mainannya nih. Ini sama dia nih, gue yang nggak tahu nih dinosaurus apa. Ya, tapi maksud gue hidup sendiri. Oke, ngeri. Bisa gue jual. Oke, gue nggak pencet tombol apapun, dia gue bisa gue jual. Tapi maksud gue secara norma apa? Gitu loh. Giganotosaurusnya mati. Itu ya. Tapi emang film yang bodoh sih. Lagi-lagi nggak demen dengan angle-nya si sutradara. Gue lupa nama sutradara, saking gue nggak pedulinya. Ya. Tapi gue nggak demen banget tuh angle yang lagi-lagi kayak Power Ranger. T-Rex-nya dibanting gitu. Terus pas lagi bertarung tuh yang dinosaurus tadi tuh sama si Giganotosaurusnya, T-Rex-nya bangun terus angle-nya dari belakang gitu. Gue bilang, kalau Tokusatsu gitu, Power Ranger keren. Tapi film dinosaurus yang enggak dong, please lah. Lu tuh angle, ya Allah Akbar, gue kayak why? Gitu. Singkat cerita akhirnya gue denger akan ada di Jurassic World Rebirth.
Gue kira Rebirth itu benar-benar akan diulang kayak nggak ada gitu Jurassic World. Harusnya nggak apa-apa gitu aja sih sebenarnya. Tapi kalau nggak salah dengar-dengar ini masih kelanjutannya ya. Tapi dibikin kayak Nah, sekarang kita bahas secara sinematiknya nih. Jadi yang baru ini kan disutradarai oleh Gareth Edwards. Gue liat behind the scene-nya, dia memutuskan untuk pakai Kodak. Jadi shotnya itu pakai film, guys. Dia nggak pakai digital, dia pakai film, dia pakai Kodak. Udah gitu makanya pas kelihatan awal-awal trailer keluar, gue bilang, wah apa nih? Gue jujur ya, gue nggak tahu kalau yang sutradarain Gareth Edwards. Pertama kali gue denger Jurassic World Rebirth, pas gue liat trailernya terus gue kayak, tunggu, loh kok bagus? Mohon maaf ya sebagai orang yang pecinta sinema gitu kayak, oh bagus nih, gue bilang gitu. Angle-nya bagus, ya kan? Udah gitu nggak digitalize gitu, jadinya juga CGI-nya juga bagus. Kelihatannya gitu kan ya, terus kayak pas gue cari tahu, oh Gareth Edwards, wah oke. Habis itu yang gue udah menderik Gareth Edwards dari trailer-trailer yang udah keluar saat ini aja guys, kalau lu sadarin, tense-nya dapet loh. Yang Mosasaurus perlu jadi ada scene dimana matanya gitu kan, madep si Scarlett Johansson, itu tense namanya bro, itu building tense. Udah gitu ada adegan yang kayaknya mau mengulang Jurassic Park 1 kan, dimana di sini ada flying raptor ya katanya ya, dino baru kan, yang mutant itu, yang di supermarket kayak gitu kan, mau bikin kayak raptor yang zaman dulu. Udah gitu katanya yang T-Rex di sungai itu aslinya ada di Jurassic Park 1 yang original, ya kan, tapi di delete ya karena keterbatasan CGI pada saat itu. Tapi di novelnya kan ada harusnya kejar-kejaran sampai di sungai, sampai T-Rex yang ngejar gitu. Jadi akan ada di Jurassic World Rebirth. Makanya wah ini udah buat fans Jurassic Park pasti lo jadi ini kan, jadi excited gitu. Udah gitu kalau lo demen Gareth Edwards, wah ya semoga lah. Karena gue ngomong nih tau terjelek lagi filmnya, gue nggak tahu, tapi semoga bagus gitu kan ya. Nah masalahnya tinggal satu kan, kalau sutradaranya udah bagus, angle-angle udah bagus, sutradara juga ngerti bagaimana cara untuk menyampaikannya. Karena gue sih sama Gareth Edwards sih percaya, kalau dari segi semuanya itu ya, tinggal satu, ceritanya apakah masih bodoh seperti Jurassic World Dominion. Karena udah riset aja lah gitu. Gue pengen di riset loh, udah seolah-olah Jurassic World tuh nggak ada gitu. Bikin lagi ulang aja. Gue aja kemarin pas nonton lagi Jurassic World yang pertama ya, aduh ini kalau sutradara bagus gitu ya, kenapa sih Steven Spielberg nggak lu aja nyutradarain, kenapa lu produserin doang? Kalau lu sutradarain itu gue yakin keren gitu, keren banget gitu kan. Aduh tapi ya udahlah ya, yang lalu sudah lalu. Jurassic World Rebirth, alasan gue nungguin banget ya karena itu ya sutradaranya. Dan yang gue lihat dari trailer-trailer yang ada aja udah bisa ngasilin tense, yang padahal itu susah loh. Dari trailer udah lu bisa ngerasain tense filmnya itu susah. Gue pas ngeliat trailer, oke, gue kayak bakal demen ya. Udah langsung, udah gitu yang gue demen ya. Sejak Jurassic World Rebirth ini mainannya bagus-bagus cuy. Kan gue koleksi juga mainannya dari 2014. Semua T-Rex-nya ada tuh gue. Dari 2014. Makin kesini makin bagus mainannya, seneng gue. Ya, T-Rex-nya komposisinya bagus. Nih kalau mau tahu nih, ini T-Rex zamannya Jurassic World nih. Ya, tuh komposisinya tuh kayak palanya kegedean gitu ya, badannya kekecilan. Buat lu pada yang penggemar T-Rex banget gitu kan ya. Udah gitu sistemnya tuh pas mulutnya kebuka ya, yang kebuka bawahnya doang. Yang terjadi adalah kalau kayak begini, jadinya pas lu mulutnya kebuka, kayaknya rahang bawahnya tuh lebih besar daripada rahang atasnya, lebih panjang. Nah, di fix di mainan yang baru cuy ya. Udah mulai kayak selesai Jurassic World Rebirth nih gue, harusnya dibayar gue nih. Ya tapi mainan dia yang baru tuh udah komposisinya bagus, T-Rex-nya palanya sama badannya bener, kayak bener-bener dari zaman Jurassic Park 1 nih ukurannya nih, cakep banget. Udah gitu yang gue demen ininya pak ya, sistemnya dia kebuka atas bawah. Yang terjadi kalau ini terjadi jadinya pas kebuka nggak kayak rahang bawahnya lebih panjang daripada rahang atasnya gitu bedanya. Dan ini buat ngangain ada tombolnya di bawah sini tuh. Gue demen ya. Reviewnya nanti akan di-review di channel ini atau di channel game gue belum tahu nih. Yang jelas gue udah rekam, tinggal diedit. Jadi gitulah guys ya, singkat cerita ya kenapa gue sangat menunggu banget Jurassic World Rebirth ya. Sutradaranya mostly itu ya, tinggal ngarepin ceritanya semoga bagus. Tapi dari trailer-trailer yang ada sih semoga aja bagus. Dan tentu aja gue nungguin 3 film besar yang ada di Juli ini ya. Semoga aja semuanya bagus. Karena lagi-lagi dari trailer juga ya
Ya untuk Superman sih kayaknya bisa jadi bagus. Dan juga Fantastic Four-nya juga bisa jadi bagus. Oke, gue doain semoga tiga-tiga bagus. Jadi Juli adalah jadi bulan yang indah untuk film. Oke guys, kalau gitu sampai sini dulu untuk apa ini, ngopi ya, ngopi kalem mungkin. Jadi lebih soft spoken, tapi kayak sama aja sih gue. Sama-sama excited juga soalnya gue bener-bener, cuy, Jurassic World Rebirth ini gue kayak film pertama di franchise pertama. Jadi franchise-nya itu Jurassic Park itu film pertama yang gue tonton di bioskop sama almarhum bokap gue tuh. Gue masih kecil, sampai memotivasi gue banget supaya gue jadi demen sama film dan senang bikin film gitu. Akan sangat bermakna bagi gue. Oke guys, jadi sampai sini dulu untuk video kali ini. Thank you udah nonton, like, subscribe. Sampai jumpa di video yang berikutnya.